Bab 3. Berpikir tidak egois. Marilah kita awali bab 3 ini dengan kutipan sebagai berikut. Saya percaya bahwa memberikan layanan yang bermanfaat adalah tugas bersama umat manusia, dan bahwa hanya dalam api pengorbanan yang menyucikan kesia-siaan dan egoisme dibakar habis, dan keagungan jiwa manusia dibebaskan. John Rockefeller. Pendahuluan. Setiap orang mengharapkan kesuksesan dan kebahagiaan. Tapi sayang, tidak banyak orang mengetahui bagaimana mencapai itu. Sebagian berpikir bahwa keduanya bisa dicapai dengan mengutamakan kepentingan dirinya daripada kepentingan orang lain. Padahal yang benar adalah sebaliknya, yaitu ketika orang berpikir tidak egois, maka orang menjadi lebih sehat, lebih bahagia, dan tentu lebih disenangi atau dihormati orang lain. Banyak penelitian menunjukkan bahwa cara berpikir tidak egois memiliki banyak manfaat bagi pelakunya, orang yang menyaksikan, dan orang yang memperoleh kebaikan dari cara berpikir itu. Penelitian yang dilakukan pada tahun 1993 terhadap 2.700 orang yang tinggal di Tecumseh, Michigan, membuktikan bahwa mereka yang bekerja sebagai relawan atau volunteer memiliki kemungkinan sebesar 2,5 kali lebih rendah untuk meninggal karena berbagai kasus dibandingkan dengan mereka yang hanya berdiam diri, pusing dengan urusan diri sendiri, dan tidak bersosialisasi. Para peneliti berkesimpulan, ketika Anda menjadi seorang penolong, maka Anda memperbaiki konsep diri. Anda menjadi seorang yang bernilai. Menjadi bernilai merupakan obat paling hebat untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan menjauhkan diri dari penyakit. Yang menakjubkan, perbuatan baik yang diekspresikan ternyata juga bisa menyembuhkan sakit kepala dan nyeri. Penelitian terhadap 1.700 perempuan di kota New York pada tahun 1988 menemukan bahwa perempuan-perempuan yang secara teratur bekerja sebagai penolong orang lain menunjukkan berkurangnya keluhan-keluhan fisik seperti sakit kepala, kehilangan suara, dan rasa nyeri akibat penyakit lupus, multiple sclerosis, dan depresi. Sebanyak 90% dari perempuan-perempuan ini memiliki kesehatan yang lebih baik daripada perempuan-perempuan lain seumur mereka. Sebagai tambahan, riset menguatkan bahwa ketika seseorang melakukan kebaikan, kadar hormon serotoninnya meningkat, yang menguatkan sistem kekebalan tubuh. Namun yang menarik, kadar serotonin juga meningkat ketika orang melakukan kebaikan. Dan yang dahsyat, jika seseorang hanya menyaksikan kebaikan dilakukan oleh orang lain, dia juga mengalami hasil dan manfaat fisiologis yang sama. Manfaat pola pikir tidak egois. Pola pikir tak egois kadang-kadang memberi manfaat yang lebih besar daripada pola pikir yang lain. Sebagian di antaranya telah disebutkan di atas. Manfaat pola pikir tak egois lebih besar dan lebih banyak daripada itu. Manfaat-manfaat itu antara lain: 1. Pola pikir tidak egois
mewujudkan keinginan pribadi. Membantu orang lain sering mendatangkan hadiah pribadi yang lebih besar dalam hidup ini. Charles Burr percaya, para pencari biasanya tidak mendapatkan kebahagiaan, sementara para pemberi justru mendapatkan kebahagiaan. Membantu orang lain memberikan kepuasan yang besar. Jika Anda menghabiskan waktu dengan melayani orang lain, di malam harinya, Anda bisa menyandarkan kepala tanpa adanya penyesalan dan tidur dengan nyenyak. Dalam buku Bringing Out the Best in People, Alan Loy MC Guinness menyatakan, tidak ada lagi pekerjaan mulia di dunia ini selain membantu orang lain, membantu seseorang agar sukses. Dalam pencarian kita tentang makna kehidupan, tempat terbaik untuk memulainya adalah di luar diri kita, dengan memikirkan orang lain dan melakukan perbuatan yang menyiratkan kemurahan hati. Sekecil apapun, apakah melalui perbuatan baik yang sederhana, memberikan harapan, pujian yang tepat waktunya, atau dengan menerangi jalan kehidupan orang lain yang gelap. Dalam hal ini, Helen Keller menyatakan, kudapati bahwa hidup adalah bisnis yang menggairahkan ketika dijalani untuk orang lain. 2. Pola pikir tak egois menambah pada orang lain. Pada tahun 1904, Basie Anderson Stanley menulis definisi kesuksesan dalam majalah Brown Book sebagai berikut. Ia telah meraih kesuksesan, hidup dengan baik, sering tertawa, dan sangat penyayang. Yang telah menikmati kepercayaan dari perempuan murni, hormat dari orang-orang cerdas, dan cinta dari anak-anak kecil yang telah mengisi relung dan menyelesaikan tugasnya, yang telah meninggalkan dunia lebih baik daripada yang ditemukan, yang selalu mencari yang terbaik dalam diri orang lain dari memberi mereka yang terbaik darinya, yang hidupnya merupakan inspirasi, yang ingatannya merupakan suatu ucapan syukur. Jika Anda keluar dari diri sendiri dan memberikan kontribusi bagi orang lain, Anda benar-benar memulai kehidupan. Kita semua memiliki sesuatu untuk diberikan. Jadi, jika kita bisa membaca, cari orang yang tidak bisa membaca. Jika kita punya palu, cari paku. Jika kita tidak lapar, tidak kesepian, dan tidak punya masalah, carilah orang lain yang lapar, kesepian, dan punya masalah. 3. Pola pikir tak egois mendorong kebaikan lainnya. Organisasi, baik swasta maupun pemerintahan, belajar bahwa mereka hanya akan bisa bertahan secara berkelanjutan jika mereka melayani kebutuhan manusia. Sekali lagi, prinsipnya adalah pelayanan melampaui diri sendiri. Itulah unsur pembentuk kesuksesan sesungguhnya. Ini bukan mengenai apa bagian saya, tetapi mengenai apa yang bisa saya sumbangkan. Dalam hal ini, ada yang mengatakan sebagai berikut. Saya mencari Tuhan dan tidak bisa menemukannya. Saya mencari jiwa saya dan jiwa saya menghindari saya. Saya mencari saudara saya untuk melayani kebutuhannya, dan saya menemukan ketiganya, Tuhan saya, jiwa saya, dan saudara saya. Untaian kata-kata indah tersebut mengilhami kita dengan menerapkan pikiran dan tindakan tak egois dengan melayani orang lain. Untaian kata-kata indah tersebut
mengilhami kita dengan menerapkan pikiran dan tindakan tak egois dengan melayani orang lain. Kita akan merasakan kasih sayang Tuhan, kejernihan jiwa, dan memperoleh nikmatnya persaudaraan. 4. Pola pikir tak egois membawa kesuksesan. Salah satu kunci menuju sukses adalah menaruh kepentingan orang lain di tempat pertama dan menaruh kepentingan Anda sendiri di tempat kedua. Pusatkan semua energi Anda pada keuntungan yang akan diterima oleh orang lain. Dahulukan pelayanan kepada orang lain. Uang, kenaikan pangkat, status, sukses dalam pekerjaan, dan imbalan lainnya akan datang dengan sendirinya. Tetapi, seandainya Anda mendahulukan pelayanan kepada diri Anda sendiri, imbalan yang akan Anda terima akan kurang dari itu. Pedagang yang sukses terus-menerus bertanya, bagaimana saya bisa paling baik melayani keinginan, kebutuhan, dan keperluan pelanggan saya? Pedagang yang gagal biasanya menanyakan, bagaimana saya bisa membohongi, menipu, meminta bayaran lebih banyak, atau dengan satu cara lainnya, memanfaatkan kebodohan pelanggan saya. 5. Pola pikir tidak egois meningkatkan kualitas hidup. Jiwa kedermawanan yang diciptakan oleh pola pikir tak egois membuat orang mengapresiasi kehidupan dan pemahaman terhadap nilai-nilai yang lebih tinggi. Mampu melihat orang-orang yang kekurangan dan memenuhi kebutuhan mereka, menempatkan banyak hal dalam perspektif. Kondisi itu meningkatkan kualitas hidup pemberi dan penerima, seperti yang diungkapkan dalam untaian kata-kata berikut. Tidak ada kehidupan sekosong kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Jika Anda ingin memperbaiki dunia, fokuskan perhatian untuk membantu orang lain. 6. Pola pikir tak egois membuat Anda bagian dari sesuatu yang lebih besar. Merck Corporation, perusahaan farmasi global, selalu menganggap dirinya lebih dari sekedar menciptakan produk dan mencari keuntungan. Perusahaan ini ingin melayani kemanusiaan. Di tengah pertahunan 1980-an, perusahaan ini mengembangkan obat-obatan yang mampu menyembuhkan kebutaan, suatu penyakit yang menginfeksi dan menyebabkan kebutaan jutaan orang, khususnya di negara-negara sedang berkembang. Kendati produk ini merupakan produk unggulan, pelanggan potensial tak kuat membelinya. Lalu apa yang harus dilakukan Merck? Perusahaan itu tetap mengembangkan obat-obatan, dan pada tahun 1987, perusahaan ini mengumumkan akan memberikan obat itu secara cuma-cuma bagi siapa saja yang membutuhkannya. Dan pada tahun 1998, perusahaan itu telah memberikan lebih dari 250 juta tablet. Bagi perusahaan Merck, profitabilitas merupakan suatu keharusan agar perusahaan dapat tetap eksis, dan laba merupakan sarana yang penting supaya perusahaan dapat tetap hidup. Tetapi laba itu sendiri bukan segalanya bagi perusahaan visioner seperti Merck. Laba seperti itu oksigen, makanan, air, dan darah bagi badan. Unsur-unsur tersebut bukan nyawa, tetapi tanpa kehadirannya, kehidupan tidak akan ada. Bagi Merck, kesuksesan bisnis berarti kemenangan melawan penyakit dan membantu sesama manusia. Karena nilai dan visinya, Merck dikenal sebagai perusahaan visioner
institusi utama, mahkota pertama di dalam kelompok industrinya, yang dihargai dan dikagumi secara luas oleh para pesaingnya, dan mempunyai catatan panjang dalam memberikan pengaruh yang signifikan terhadap dunia di sekitarnya. 7. Pola pikir tidak egois menciptakan warisan. Pemenuhan terbesar dalam upaya pengembangan diri kita justru muncul dari upaya kita untuk memperteguh diri untuk dapat lebih efektif keluar dari diri sendiri dan mengulurkan tangan untuk membantu orang lain. Kualitas hidup adalah dari dalam keluar, persis kebalikan dari fokus diri sendiri, suatu pribadi yang mengarah keluar, terbuka. Makna terletak pada kontribusi yang kita buat, pada hidup demi sesuatu yang lebih tinggi daripada diri sendiri. Itulah warisan yang langgeng. Kekuatan untuk menciptakan kualitas hidup terdapat di dalam diri kita, yaitu dalam kemampuan kita untuk mengembangkan dan menggunakan kompas batin kita, sehingga kita dapat bertindak dengan integritas pada saat penentuan pilihan. Entah saat itu dimanfaatkan untuk melakukan perencanaan mingguan, menangani krisis, memberi tanggapan terhadap hati nurani kita, membina relasi, bekerja dengan nasabah yang marah-marah, atau sekedar berjalan-jalan. Agar menjadi efektif, suatu sarana harus diarahkan dengan kenyataan itu dan harus meningkatkan perkembangan dan pemanfaatan kompas batin tersebut. Banyak orang mengakui nilai pola pikir tak egois, dan kebanyakan setuju bahwa pola pikir ini merupakan suatu kemampuan yang ingin mereka kembangkan. Namun demikian, banyak orang merasa kebingungan dengan bagaimana mereka mengubah pola pikir mereka. Untuk memulai menanamkan kemampuan berpikir tak egois, sebaiknya Anda melakukan hal-hal berikut. 1. Utamakan orang lain. Mengutamakan orang lain yang dikenal dengan altruisme merupakan kebaikan tradisional dalam banyak budaya dan merupakan aspek inti dari banyak agama-agama besar seperti Islam, Kristen, Buddha, dan lain-lain. Altruisme lawan dari mementingkan diri sendiri. Dalam agama Buddha yang dinyatakan Dalai Lama, beliau menyatakan, semakin besar kepedulian kita terhadap kebahagiaan orang lain, semakin besar rasa sejahtera kita. Dalam agama Islam, nilai altruisme atau al-itsar terletak pada pengorbanan untuk kepentingan yang lebih besar. Dalam buku The Power of Ethical Management, Ken Blanchett dan Norman Vincent Peale menulis, orang-orang dengan sikap rendah hati tidak memikirkan kekurangan diri mereka sendiri. Mereka hanya kurang memikirkan diri sendiri. Jika Anda ingin tak egois dalam pola pikir Anda perlu berhenti berpikir tentang apa yang Anda inginkan, sekaligus berfokus pada kebutuhan orang lain. 2. Tunjukkan diri pada situasi di mana orang membutuhkan. Suatu hal yang perlu dipercayai bahwa Anda berkeinginan menjadi tak egois, sementara satu hal lainnya melakukan hal itu secara sungguh-sungguh. Untuk melakukan transisi, Anda perlu menempatkan diri pada posisi di mana Anda bisa melihat kebutuhan orang lain dan melakukan sesuatu.
Apapun yang Anda lakukan, awalnya tidak terlalu penting. Anda bisa ikut melayani di masjid atau gereja, memberikan sumbangan makanan ataupun hal-hal lain yang bermanfaat. Menjadi relawan profesional atau ikut organisasi sosial. Intinya adalah belajar bagaimana memberi dan menambahkan kebiasaan berpikir seperti seorang pemberi. 3. Memberi secara diam-diam. Setelah Anda belajar menyerahkan diri sendiri, langkah selanjutnya adalah belajar memberi jika Anda tidak bisa menerima sesuatu sebagai penggantinya. Lebih mudah memberi jika Anda menerima pengakuan ketimbang saat tidak seorang pun tahu tentang hal itu. Orang yang memberi agar supaya menerima pengakuan, bagaimanapun juga telah menerima setiap hadiah yang mereka inginkan. Ada keuntungan spiritual, mental, dan emosional yang hanya menghampiri orang-orang yang memberi secara diam-diam. Jika Anda tidak pernah melakukan itu, cobalah. 4. Investasi pada orang secara sengaja. Tingkat paling tinggi dari pola pikir tak egois muncul jika Anda menyerahkan diri sendiri pada orang lain demi perkembangan pribadi orang tersebut. Jika Anda sudah menikah atau sudah menjadi orang tua, Anda tahu masalah ini dari pengalaman pribadi. Apa yang paling berharga dari pasangan Anda? Uang di bank atau waktu yang Anda berikan secara cuma-cuma? Apa yang paling diinginkan anak-anak dari Anda? Mainan atau perhatian Anda sepenuhnya? Orang yang mencintai Anda lebih suka memiliki Anda daripada apa yang Anda berikan pada mereka. Jika Anda ingin menjadi orang yang memberikan investasi pada orang lain, pertimbangkan orang lain dan perjalanan mereka sehingga Anda dapat berkolaborasi dengan mereka. Setiap hubungan seperti halnya pertemanan diciptakan demi keuntungan bersama. Setiap Anda menjalani setiap hubungan, pikirkan tentang bagaimana Anda bisa berinvestasi pada orang lain sehingga usaha itu menjadi suatu win-win solution. Berikut bagaimana hubungan itu bisa dilakukan. Saya menang, Anda kalah. Saya hanya menang sekali. Anda menang, saya kalah. Anda hanya menang sekali. Kita berdua menang, kita menang beberapa kali. Kita berdua kalah, selamat tinggal persahabatan. Hubungan paling baik adalah win-win solution. Akan tetapi, bagi pemikir tak egois, mereka melakukan persahabatan dan memastikan bahwa orang lain yang pertama menang, dan itu yang menjadikan semuanya berbeda. 5. Periksa motif Anda terus-menerus. François de la Roquefoucauld menyatakan, apa yang tampak dermawan seringkali tak lebih dari ambisi samar-samar, yang mengabaikan sedikit minat agar bisa mengamankan minat yang besar. Hal terberat bagi kebanyakan orang adalah berhadapan dengan kecenderungan alami mereka untuk menempatkan diri mereka pada posisi pertama. Itulah mengapa sangat penting secara terus-menerus memeriksa motif Anda sekaligus memastikan Anda tidak tergelincir pada keegoisan. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.